Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Suaranya udah jelas ini. Suaranya udah bisa didengar apa enggak ini? Nah, insya Allah pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan pembahasan tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitabnya Mukhtasar. Namun sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit tentang apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Karena kita sekarang sudah berada di akhir dari bulan Zulqa'dah. Insya Allah besok adalah 29 Zulqa'dah. Waktu bagi kita untuk melaksanakan muraqabatul hilal. Jika besok terlihat hilal, maka berarti tanggal 1 Dzulhijjah sudah mulai masuk pada hari Kamis, tanggal 30. Namun jika tidak terlihat hilal, maka berarti tanggal 1 Juli, baru 1 Dzulhijjah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bagaimana menentukan awal bulan dari bulan-bulan Hijriyah. Alhamdulillah Yayasan Syahama senantiasa melaksanakan muraqabatul hilal tidak hanya di bulan Dzulhijjah, tidak hanya di bulan Syawal, tidak hanya di bulan Ramadan. Tidak seperti anggapan sebagian orang atau sebagian masyarakat hanya bulan-bulan tertentu saja, tapi kita setiap bulan melaksanakan dan ini adalah hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana yang sering diingatkan oleh guru kita Syekh Thariq Ghunnam, bahwasanya penting bagi kita untuk melaksanakan, ikut berpartisipasi melaksanakan ini sebagai pelaksanaan fardu kifayah. Beliau sampai sering mengingatkan kita kalau bisa diajak keluarga, anak-anak, supaya mereka terdidik, terlatih, terbiasa untuk mengikuti apa yang disebut dengan muraqabatul hilal ini. Pada bulan Dzulhijjah nanti terutama tentunya akan banyak terjadi transaksi jual beli hewan kurban. Ada beberapa hal yang kami amati beredar di tengah masyarakat yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan syarat dalam jual beli. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah bahwasanya banyak sekali ya, beredar orang menjual hewan kurban tapi ditimbang sesuai dengan timbangannya, itu beratnya itu sekilonya dihargai berapa. Misalnya sekilo dihargai 1.000.000, maka ya, jika hewannya adalah 20 kilo, 20 juta. Jual beli yang seperti itu
sebagaimana yang dijelaskan oleh guru-guru kita, hukumnya tidak sah. Seperti orang membeli ikan, kemudian ikannya itu ditimbang, kemudian dibeli sesuai dengan timbangan berapa sekilo, kemudian dimasukkan plastik dan kemudian dibeli. Kalau seandainya berpatokan dengan ukuran timbangan tersebut untuk membeli, dia membeli sekilo ikan dengan harga 30.000 misalnya, maka itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena memasukkan dalam timbangan atau dalam berat timbangan tersebut apa yang ada di dalam perut dari hewan itu, yang itu adalah najis, kotoran, termasuk ya dalam berat timbangan yang ditimbang itu, maka menjadi tidak sah jual belinya seperti itu, karena dan ada unsur menjual suatu barang yang najis, bercampur dengan najis, dan najisnya itu termasuk dihitung beratnya. Bagaimana supaya sah? Ya, kalau ada yang bertanya, itu kan di pengumuman poster kurban sama kan juga ada ukuran sekian kilo, ya, harga sekian. Itu hanya untuk perkiraan. Ya, untuk perkiraan, namun pada saat akad kita tidak menjual berdasarkan berat tersebut. Akan tetapi dijual satu ekor dengan harga sekian. Itu hanya sebagai perkiraan. Perkiraan harganya akan menjadi sekian karena ya, di beratnya segitu. Namun pada saat akad tidak dibeli berat tersebut dengan harga yang ditentukan, akan tetapi dibeli satu ekor kambing tersebut dengan harga yang ditentukan itu. Ya, yang sudah diukur, dikira-kirakan berdasarkan beratnya. Tidak ya membeli ya, sesuai dengan berat timbangan dari hewan tersebut. Ya, ini yang pertama. Kemudian jika ingin memilih hewan kurban yang ingin dibeli, maka dipisahkan. Ya, ini mungkin masih banyak yang perhatian. Ya, sebagian penjual mungkin yang tidak amanah, yang kurang amanah, barang yang sudah dibeli oleh orang lain dijual lagi ke orang lain, nanti dicari gantinya untuk orang tersebut. Ya, mungkin dia terlalu menggampangkan, padahal yang seperti itu tidak boleh, harus seizin orang pembeli sebelumnya. Ya. Kambing misalnya sudah dibeli, tiba-tiba ada orang lain yang tertarik. Itu yang kemarin kan masih teman, masih saudara. Ya. Kemudian dijual, ya, dia mikirnya apa, nanti bisa diganti. Nggak boleh langsung begitu, tapi harus minta izin dulu, sudah dibeli orang, nggak boleh dijual lagi ke orang lain. Ya kan kebanyakan kan dititipkan terlebih dahulu, nanti pada H-2 atau H-3 atau ya, itu baru diantar ke tempat pembeli atau ke masjid ya, panitia kurban yang sudah diwakilkan untuk membeli. Ya, itu yang kedua harus diperhatikan. Dan ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasanya menjual sesuatu yang majhul itu hukumnya tidak diperbolehkan. Harus ditentukan mana yang dijual. Jangan saya jual salah satu dari sapi-sapi yang ada di sini, tapi nggak ditentukan sapinya mana. Saya jual satu ekor kambing dari di antara kambing-kambing yang ada di sini. Harus diambil kambingnya, dipilih. Ini yang saya beli. Ya udah, kemudian diakad dan diakad jual beli. Baru itu ya setelah ditentukan dikasih tanda yang sudah jadi dibeli, meskipun masih dititipkan di situ. Yang penting sudah terjadi akad jual beli. Ya, maka kalau seperti itu sudah menjadi hak milik pembeli. Ini yang berkaitan dengan jual beli. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum yang terkait mengenai hewan kurban yang sah atau yang tidak sah, insya Allah nanti
akan ada materi tersendiri yang disampaikan oleh para asatidz yang lainnya insyaallah. Qala al-muallif rahimahullah, di antara hal-hal yang macam-macam jual beli yang diharamkan adalah menjual sesuatu yang tidak masuk dalam kepemilikannya. Ya, tidak masuk dalam kepemilikannya seperti orang merdeka dan tanah tidak bertuan. Maka hukumnya haram untuk dijual belikan. Tidak boleh menjual orang yang merdeka. Ya. Juga tanah yang tidak bertuan, tidak ya bisa seorang tiba-tiba mengaku dan kemudian mengakuinya kemudian menjual ke orang lain. Maka hukumnya tidak sah. Tanah itu bisa menjadi hak milik jika sudah digarap ya, atau dalam bahasa fikih disebut ihya'ul mawad. Tanah yang tidak bertuan, jika kita ingin memilikinya maka kita harus menggarapnya. Jika kita ingin menjadikannya sebagai sawah maka ya ditebang pohon-pohon yang ada di situ, kemudian diratakan tanahnya, kemudian ditanam bibit, dikasih pembatas ya supaya ya nanti bisa dialirkan air ke situ. Ya, kemudian dibajak tanahnya pakai alat pembajak atau pakai ya, baik pakai mesin atau pakai hewan misalnya. Baru seperti itu maka menjadi hak milik orang yang menggarapnya itu. Jika ingin dijadikan sebagai tempat tinggal maka dibangun di atasnya bangunan. Baik bangunan itu terbuat dari kayu ataupun terbuat dari batu batan. Seperti umumnya bangunan-bangunan sekarang, kalau zaman dulu kan dari kayu. Kemudian dikasih pagar pembatas untuk halamannya. Seperti itu maka baru menjadi tanah milik orang tersebut dalam hukum Islam. Maka bagi orang yang sudah menggarapnya atau sudah menjadikannya sebagai tempat untuk dia tinggal di situ, dibangun di atasnya rumah tinggalnya, maka barulah tanah tersebut menjadi hak milik orang itu. Seandainya ada orang yang menginginkannya, kemudian dia menjualnya ke orang tersebut, baru hukumnya menjadi sah karena dia menjual miliknya. Adapun yang tidak masuk dalam kepemilikan seperti orang yang merdeka atau tanah yang belum digarap, belum disentuh oleh orang sama sekali, ya hutan misalnya dijual ke orang lain, tidak sah hukumnya. Selama belum dia jadikan tanahnya itu untuk hal-hal yang diinginkannya sehingga secara hukum Islam dia menjadi pemilik tanah tersebut. Menjual barang yang tidak ditentukan atau majhul, ini tadi yang sudah dicontohkan. Ada contoh yang lain mungkin yang banyak terjadi, misalnya yang sering saya lihat itu di Alfamart, di Alfamidi, orang mau beli aqua galon. Ya, kemudian dia bayar duluan sementara aqua galonnya belum dipisahkan. Baru setelah dibayar kemudian baru keluar dia pisahkan, dia ambil satu. Nah, yang seperti itu caranya tidak sah. Harus dipisahkan dulu satu. Kemudian saat akad dia mengatakan itu yang saya beli. Bukan saya beli galon. Salah satu di antara yang ada di depan. Maka yang seperti itu hukumnya tidak sah karena menjual satu yang belum ditentukan. Maka dipilih dulu. Ya, dititipin ke tukang parkir, ditaruh di motor. Itu yang sudah taruh di motor sama tukang parkir yang saya beli. Ini uangnya gitu. Baru diperbolehkan yang seperti itu ya, dan dihukumi sah jual belinya. Karena sudah menentukan mana yang ingin dibeli. Atau kalau mau kuat ngangkatnya diambil dibawa ke depan kasir, ini saya beli galon ini. Artinya sudah menentukan dan memilih, bukan membeli galon. Padahal galon di situ ada 20. Mana yang mau dibeli kan nggak tahu, asal bayar aja. Yang seperti itu hukumnya tidak sah.
karena menjual barang yang tidak ditentukan, harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian di antara jual beli yang diharamkan adalah menjual barang yang najis seperti darah. Maka kalau di palang merah kita mau butuh darah, tidak bisa diperoleh dengan cara membeli, harus dengan cara yang lain, yaitu tabarruk, saling memberi. Dia memberi darah, kita memberikan uang. Kemudian ya, yang najis contohnya yang lain adalah alkohol. Maka tidak sah menjual sesuatu yang mengandung unsur alkohol. Kemudian jual beli yang diharamkan yang berikutnya adalah menjual setiap minuman yang memabukkan. Hukumnya haram diminum dan tidak sah hukumnya. Karena khamr itu juga hukumnya adalah najis. Maka tidak sah untuk dijual belikan. Menjual setiap barang yang diharamkan seperti tumbur. Tumbur yaitu alat musik yang menyerupai gitar. Ya, alat musik itu dalam hukum Islam adalah haram. Maka tidak sah menjual sesuatu yang hukumnya haram. Haram menjual barang yang halal dan suci kepada orang yang Anda tahu ingin berbuat maksiat dengan barang tersebut. Seperti menjual anggur kepada orang yang menghendakinya untuk khamr, atau menjual senjata kepada orang yang menggunakannya untuk mencelakai orang lain secara zalim. Ya. Meskipun barang tersebut pada dasarnya adalah halal. Anggur misalnya, kan halal kita makan buah anggur. Boleh dijual belikan. Tapi kalau dijualnya ke pabrik bintang, ya, pabrik bir, maka itu hukumnya jadi haram, karena kita tahu anggur yang dimasukkan ke situ pasti diolah untuk menjadikan minuman keras. Ya. Haram hukumnya menjual anggur kepada orang yang kita tahu dia akan membuatnya untuk dijadikan sebagai bahan khamr. Atau menjual senjata pisau misalnya. Padahal pisau itu kan hukumnya hal dijual belikan. Tapi kita tahu orang itu membeli dari kita untuk mencelakai orang lain secara zalim, maka haram bagi kita untuk menjual kepadanya. Ya, karena hukumnya dilarang bagi kita untuk menolong orang lain berbuat kezaliman. Menjual barang-barang yang memabukkan. Jadi selain minuman khamr, juga ada barang yang memabukkan, yang bisa menghilangkan akal, yang berbentuk benda padat seperti ganja dan atau pil ekstasi, yang bisa membuat orang hilang akal, memabukkan. Seperti itu pun hukumnya termasuk jual beli yang diharamkan. Kemudian menjual barang yang ada cacatnya tanpa menampakkan cacatnya. Haram bagi kita menyembunyikan cacat yang ada pada suatu barang yang ingin kita jual. Kalau ada aib, maka harus kita tunjukkan jika aib itu memang sudah ada pada barang tersebut. Ya. Selama ya kita tahu, maka kita beritahu ini ada cacatnya sedikit, ini ada benangnya sedikit yang enggak ini. Kalau jualan sarung kan begitu, ada sebagian orang menjual sarung yang produk gagal. Ya, di pabrik-pabrik, kalau di kawasan itu ada namanya ini usaha limbah pabrik. Itu artinya produk-produk yang gagal itu dijual ke orang, kemudian orang itu menjual lagi dengan harga yang murah, dibeli dengan harga murah, dijual juga dengan harga miring. Kalau di tempat saya di Gresik misalnya ada pabrik BHS sarung. Itu sarung-sarung produk gagal BHS itu kalau satu benang saja tidak nyangkut, itu dijual dengan harga murah 150, padahal harga aslinya bisa 700 sampai 1 juta. Tapi karena ya, produknya itu gagal, meskipun hanya satu benang saja bisa ya tidak harga miring, harga 150 begitu. Ya, dan
kita yang dalam di kawasan industri seperti di Cibitung sini juga ada. Saya ini di Bekasi ada salah satu di antara wali santri yang mengaji di sini yang pekerjaannya seperti itu limbah. Jadi sering dapat coklat dari pabrik di Cibitung, tapi itu tidak sempurna. Kadang-kadang cuma setengah. Kadang-kadang dibuka bungkusannya ada cacatnya. Ya, kalau menjual seperti itu kemudian kita jelaskan cacatnya maka itu hukumnya boleh. Namun kalau kita tahu itu ada cacatnya kemudian kita tutupi tanpa menunjukkan kepada orang tersebut bahwasanya ada cacatnya maka hukumnya haram. Dan menjual sesuatu yang ada cacatnya tanpa menampakkan cacat tersebut, tanpa menjelaskannya. Ya. Dan jika seperti itu kemudian ternyata pembelinya tahu, ternyata ada cacatnya, lalu dia ingin mengembalikan barangnya, maka tidak boleh menolak menjual. Dia sendiri yang ingin berbuat curang, maka harus menerima. Dikembalikan barangnya, dikembalikan uangnya. Itu yang disebut dengan khiyar aib atau khiyar ar-rad. Boleh membatalkan jual beli, mengembalikan barang kepada penjual segera setelah diketahui ternyata barang tersebut ada cacatnya. Ya, sampai di sini insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika tidak ada, kita saya ulangi dari awal, mungkin ada yang terlambat. Yang kita bahas pada hari ini tadi adalah yang pertama, di antara contoh macam-macam jual beli yang diharamkan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah dalam kitab ini adalah menjual sesuatu yang tidak masuk dalam kepemilikan. Seperti menjual orang merdeka, menjual tanah yang tidak bertuan, menjual hutan, menjual pulau padahal belum digarap, belum dimiliki tanahnya dengan cara menggarapnya. Maka hukumnya tidak sah. Kemudian menjual barang yang tidak ditentukan atau ini disebut dengan bai'ul majhul. Saya jual satu baju di antara baju-baju yang ada di lemari ini, maka hukumnya tidak sah. Harus dipilih dulu, diambil bajunya, mana yang dibeli. Tadi saya contohkan apa, menjual atau membeli galon yang ada di Alfamart itu, maka harus dipisah. Ya, jangan dibayar kemudian setelah keluar baru diambil galonnya. Yang seperti itu jadi membeli sesuatu yang belum ditentukan mana yang ingin dibeli. Kemudian yang berikutnya adalah menjual barang yang najis seperti darah, ya, atau alkohol. Maka parfum yang mengandung alkohol hukumnya tidak sah dijual belikan. Menjual setiap minuman yang memabukkan, khamr, hukumnya najis, tidak boleh dijual belikan. Menjual setiap barang yang diharamkan seperti tumbur, yaitu alat musik yang menyerupai gitar. Nah, alat musik yang diharamkan maka hukumnya haram untuk dijual belikan dan tidak sah jual belinya. Menjual barang yang halal dan suci kepada orang yang kita tahu dia ingin berbuat maksiat dengan barang tersebut, maka hukumnya tidak sah, hukumnya haram. Menjual anggur kepada orang yang kita tahu dia ingin menjadikan anggur tersebut untuk bahan khamr, maka hukumnya tidak sah. Menjual barang-barang yang memabukkan, ya, hukumnya juga tidak sah dan haram. Nah, menjual barang yang ada cacatnya tanpa menampakkan cacatnya, ya, ingin menipu pembeli padahal ada aib atau cacatnya, maka penjual harus menjelaskannya kepada pembeli sebelum terjadi akad transaksi jual beli. Ya, dan tadi saya juga menyinggung di awal pelajaran
bahwasanya dalam jual beli hewan kurban jangan membeli dengan timbangan, karena yang seperti itu hukumnya bisa yang tidak sah karena masuk dalam ukuran timbangan berat dari hewan tersebut, apa yang ada dalam perutnya, isi perutnya yang itu adalah najis. Maka cara membeli yang sah adalah dengan beli satu ekor hewan tersebut meskipun perkiraan harganya itu dengan diperkirakan berat timbangannya berapa. Tapi itu hanya untuk perkiraan saja. Saat akad ya tetap yang dibeli adalah satu ekor hewan itu, bukan timbangan dan ukuran beratnya dibeli ya sesuai dengan itu. Tapi yang dibeli adalah satu ekor hewannya itu. Mohon maaf Pak Kiai, saya mau tanya tentang gimana hukumnya menjual mengasih makan ternak dengan cara mengambil rumput atau daun rambanan di hutan yang tanah itu tidak milik kita. Kalau di tanah milik yang tidak ada pemiliknya, di hutan misalnya atau di padang rumput, hukumnya boleh. Ya. Kalau di tanah milik orang lain, merusak tanaman orang lain, hukumnya ya, kalau orang tersebut tidak ridho, maka hukumnya haram dan wajib mengganti. Namun jika di tanah milik orang, tapi orang tersebut kita tahu bahwasanya dia ridho, makanya kalau kita mengembalakan dijaga kambingnya, jangan masuk ke tanah orang kemudian memakan tanaman yang dia tidak ridho tanaman tersebut dimakan oleh hewan kita. Nah, kalau di tanah yang ya, padang rumput umumnya meskipun milik orang, tapi orang tersebut biasanya ridho dan kita tahu orangnya itu ridho ya karena tanah tidak ada tanaman, hanya ada rumput saja, maka hukumnya tidak masalah kalau seperti itu karena kita tahu ridho orang tersebut. Kalau tidak ridho ya makan tanaman punya orang, maka itu hukumnya yang tidak dibolehkan. Bagaimana memakai Rexona yang mengandung alkohol? Kalau Rexona ya, itu ada yang alkohol yang najis, ada yang alkohol yang tidak najis. Ya. Kalau misalnya di sini bisa ditampilkan ada ini. Nanti saya kirim setelah pelajaran ini di grup, kalau boleh di grup kajian bersanad ini di WhatsApp ada macam-macam alkohol baik yang najis dan yang tidak najis. Ada alkohol itu yang dibuat dari bahan yang najis, ya dari khamar, maka hukumnya najis, maka tidak boleh. Ada yang alkohol tapi dibuat dari bahan yang tidak najis, bahan kimia yang tidak najis, maka hukumnya boleh digunakan karena hukumnya tidak najis dan boleh dijual belikan. Ya. Alkohol yang tidak najis artinya namanya alkohol tapi sebenarnya bukan dari bahan yang najis, maka hukumnya boleh dipakai dan boleh dijual belikan. Rexona itu saya lihat dalam komposisinya itu memakai alkohol yang tidak najis. Selama ini yang saya lihat di toko-toko kayak di Alfamart itu, saya pilih-pilih ternyata Rexona itu. Atau kalau enggak ada namanya Wardah. Ya, yang jual ini pakai jilbab ini. Pakai hijab. Jadi sebagian ini ada itu juga pakai yang bahan yang tidak najis. Di hutan lindung Gunung Leuser. Ya. Membuka lahan di daerah ini, masyarakat kami juga sebagian besar mata pencariannya dari kebun tersebut, Ustaz. Tapi baru-baru ini lahan yang dibuka itu diakui sebagai lahan milik negara karena masuk kawasan hutan lindung dan dilarang untuk berkebun. Itu bagaimana? Ya, sebenarnya ya, hukum pemerintah dengan hukum Islam itu kan berbeda. Secara hukum Islam ya tidak masalah, sebelumnya kan tidak ada pemiliknya. Sekarang kemudian tiba-tiba pemerintah mengakui.
Ya, memang seperti itu berarti yang sebelumnya yang menggarapnya tidak berdosa. Ya, hukumnya halal. Ya, kalau sekarang ternyata pemerintah melarang ya udah. Tapi secara hukum Islam ya hukumnya tidak haram karena itu tanah yang tidak bertuan yang kemudian tiba-tiba diakui pemerintah sebagai hutan lindung. Hukumnya boleh ya di hutan Lauser. Tadi hutan apa namanya? Lauser, Gunung Lauser. Kosmetik ya, kosmetik juga seperti itu. Kan tadi saya contohkan ada Wardah itu bahannya bukan yang najis. Nanti saya kirimkan, mungkin sebagian teman juga punya. Ada daftar alkohol yang najis dan yang tidak najis di grup WhatsApp. Alhamdulillah, terima kasih. Terus bagaimana jual beli barang-barang yang ada suratnya seperti kendaraan dan lain-lain? Ya, surat itu kan cuma sekedar ini sebagai formalitas untuk lebih meyakinkan. Adapun yang hakikatnya kita beli adalah barangnya. Tanpa surat pun kalau barang itu dijual belikan hukumnya sudah menjadi sah. Itu cuma sebagai ini saja, pelengkap saja. Sebagaimana orang menikah, nikah siri itu kan dalam Islam hukumnya sudah sah. Meskipun tidak dikasih KUA surat nikah, kecuali ya harus datang ke KUA pendaftarkan diri dan akad di sana. Ya, itu secara hukum Islam bukan suatu hal yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Sebagaimana juga jual beli, ya, tanpa surat-surat pun sudah sah. Secara hukum Islam, kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya, ya meskipun tidak keluar suratnya, itu hanya sebagai pelengkap saja. Jual beli tanah, ya, jual beli mobil dan lain-lain. Sudah, insya Allah. Jika sudah, ada lagi nih. Yang paling afdol dijadikan sebagai hewan kurban, apakah kerbau termasuk? Yang paling afdol menurut mazhab Syafi'i adalah unta. Baru kemudian sapi. Kerbau itu termasuk jenis sapi. Kemudian baru kambing. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut pendapat Imam Malik, yang paling afdol adalah kambing malah. Kambing karena Rasulullah dulu kurbannya dengan kambing. Dengan kabes, dengan domba jantan. Itu menurut pendapat Imam Malik. Mau mengikuti Imam Syafi'i boleh. Mau mengikuti Imam Malik juga boleh. Maka yang lebih afdal menurut Imam Malik adalah kambing daripada sapi. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i lebih afdal sapi. Kalau onta nggak mungkin di sini kurban. Di Arab, di Lebanon ada ini pengumuman dari Syekh Tariq Laham. Kurban onta berapa harganya tadi? $1.900 untuk sapi. Kalau onta mungkin sampai 2.000 atau lebih. Sudah tidak ada pertanyaan. Mari kita tutup dengan ada lagi. Bagaimana hukumnya menjual barang yang murah terus kita jual lumayan mahal dikarenakan barangnya pantas dijual mahal. Misal kita beli 10.000, kita jual 100.000, boleh hukumnya. Dalam Islam tidak ada pembatasan bagi seorang untuk mencari keuntungan laba berlipat-lipat ganda pun. Dalam suatu kesempatan disebutkan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah terjadi kegoncangan perekonomian di pasar karena barang ada yang jual mahal, ada yang jual murah, ada yang jual ini sehingga ya, sebagian sahabat meminta kepada Rasulullah untuk menentukan harga agar tidak agar semuanya bisa rata. Nah, maka kemudian apa jawaban Rasulullah? Bahwasanya dalam Islam itu tidak ada ketentuan untuk membatasi
seseorang menjual sesuatu dengan harga tertentu. Jadi setiap orang bebas untuk mencari keuntungan, mau dia jual lebih mahal dari yang lain, ya kalau dia memang bisa laku, ya itu terserah dia, dan tidak dikatakan haram yang seperti itu, tidak seperti yang dikira oleh sebagian orang, katanya yang seperti itu riba. Bukan riba, mengambil keuntungan yang berlipat-lipat, bukan riba, boleh-boleh saja dalam Islam. Barang yang harganya 10.000 dari Cina kita jual di sini 100.000, hukumnya boleh. Bagaimana hukumnya membeli kendaraan second kredit? Boleh hukumnya menjual sesuatu dengan pembayaran yang ditunda atau disebut dengan muajjal. Dan dalam Islam itu hukumnya diperbolehkan, baik barang tersebut baru ataupun barang tersebut sudah bekas atau second. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada yang salah dari penyampaian saya, mohon diingatkan. Insya Allah kita semuanya masih menuntut ilmu, belajar. Menurut Imam Syafi'i adalah onta yang paling afdol, kemudian baru sapi, baru kemudian kambing. Adapun menurut Imam Malik yang lebih afdol adalah kambing, baru onta, baru sapi. Ya, ada perbedaan pendapat. Yang kita ini pakai di sini kan kebanyakan mazhab Imam Syafi'i. Ya, bahkan sebagian ulama menjelaskan itu bahwasanya kambing yang warna apa yang lebih afdol. Ya, apa warna putih lebih afdol atau warna hitam atau warna coklat. Itu ada pembahasannya. Insya Allah nanti kalau ini disampaikan oleh yang bertugas menyampaikan materi tematik mengenai kurban. Mengumpulkan sapi lebih dari 50 nama hukumnya tidak sah sebagai kurban. Ya, itu hanya sebagai sodako saja. Kalau sapi hanya untuk 7 orang saja, tidak untuk 50 orang. Maka yang seperti itu bukan kurban jatuhnya, jadinya sodako. Ya, sudah. Saya rasa insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Karena ini baterainya juga udah mau habis. Tadi lupa belum dicas, baru datang dari Jonggol tadi. Semoga semuanya sehat selalu, bisa kita masuki bulan Dzulhijjah menyambutnya dengan penuh semangat, diberi kesehatan oleh Allah, melaksanakan amaliyah ibadah di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah amal soleh yang paling, di antara amal soleh yang paling utama, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.